dari itu bukan pencitraan, karena pencitraan itu lahir dari lain, pengen niru orang lain, tapi personal branding itu lahir dari value yang kita punya. Jadi apa yang kita punya, seperti apa kita pengen dikenal, dan medianya bisa juga dari sosial media. Ya, kegiatan hari ini itu adalah final dan awarding dari Young Womanpreneur Competition. Ini salah satu program yang baru dari komunitas Lombok Womanpreneur Club, dan goal kita itu adalah melahirkan adik-adik mahasiswi yang punya usaha. Untuk satu, kita coba elaborasi kemampuan dia, kreativitas dia gitu dalam sebuah kompetisi. Yang kedua, kita masukkan mereka ke dalam circle Lombok Womanpreneur Club. Karena anak muda ini butuh satu role model. Role modelnya udah datang dari Jakarta nih, pengusaha nih, Gen Z-planner. Yang kedua, mereka butuh wadah, butuh networking, dan butuh tempat untuk belajar, yaitu di Lombok Womanpreneur Club. Dan yang ketiga, ini secara official tadi saya melamar mereka untuk jadi komite atau pengurusnya, supaya mereka tetap dekat dengan kakak-kakaknya ini, supaya tetap terus belajar dan berjejaring gitu. Jadi juri yang kita ambil itu ada 5, 3 orang dari pengusaha, ada saya, ada Mas Iqbal, itu ketua TDA Mataram 4.0, itu ke ownernya Roti Gombong Mandalika sama Megumi Roti. Yang ketiga itu ada Dr. Maya, ini dari kecantikan, ownernya The Clinic Lombok. Yang keempat itu ada Mas Yogi, foundernya Insight Lombok. Terus yang kelima itu ada dari tim akademisi, Bunda Niken selaku rektor UTS. Gitu. Jadi sudut pandangnya udah lengkap gitu. Jadi ini model penumbuhan wirausaha. Iya. Model lomba kompetisi wirausaha muda khusus untuk perempuan. Jadi hadiahnya itu ada modal usaha, fresh money, terus ada tabungan, ada hadiahnya itu udah sampai puluhan juta, bahasanya ya, puluhan juta rupiah untuk modal usaha. Kemudian yang kedua, networking, langsung top 20 itu masuk di komunitas Lombok Womanpreneur Club. Yang ketiga, saya butuh media untuk nge-brainwash bisnis mereka, karena mereka butuh dikenalin bisnisnya adik-adik ini gitu kan. Mereka itu luar biasa loh, masih mahasiswa tapi mereka udah ada yang omset 80 juta, ada yang omset 60 juta gitu, keren-keren. Jadi ada tren mereka pengusaha-pengusaha itu dari anak-anak kalangan muda sekali ya? Kalangan anak muda, mahasiswi masih kuliah, semester 2 ada, semester 4 ada, yang semester akhir. Goalnya kita itu harapannya semoga makin banyak anak-anak muda ini yang bisnis sense-nya itu tinggi gitu. Kenapa sih NTB seperti ini loh pertumbuhan ekonominya. Jadi harus banyak anak-anak muda seperti ini, supaya pertama mereka keluar dari kampus, mereka udah nggak bingung cari lapangan pekerjaan. Malah mereka sudah membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, menurunkan kemiskinan dan lain-lain. Ujung-ujungnya ya untuk perekonomian NTB juga. Umumnya mereka usaha apa Mbak Ina? Usahanya ada yang kuliner, ada yang jasa, ada yang fashion, kemudian ada yang skincare juga. Jadi pemenangnya itu yang pertama namanya Diana Catering. Ini anaknya jelas banget dia mengejar market menengah ke bawah. Sosial media platformnya itu Facebook, dan dia di Lombok Tengah. Gitu omsetnya 80 juta. Dia catering murah, terus nembak yang paket-paket ulang tahun kayak gitu di Lombok Tengah. Yang kedua juaranya adalah Santara Food. Anak muda ini, mahasiswi ini produksi sate Tanjung. Sate Tanjung, produknya sudah ada di Punik, di Omah, oleh-oleh, beberapa oleh-oleh di Lombok itu sudah ada, dan dia juga melalui sosial media. Juara yang ketiga adalah Livin. Livin itu adalah bisnis fashion. Dia itu jualannya baju-baju linen yang target marketnya jelas untuk bule. Makanya dia punya butik di Mandalika, di Kuta Mandalika. Upcoming projectnya dia buka butik di Gili Trawangan. Jadi Gili bule-bule ini kan suka produk-produk linen yang ramah lingkungan, yang simple dan sebagainya. Jadi dia sudah tahu marketnya yang dia jual siapa. Satu lagi ada juara favorit. Ini pilihan juri, tapi dia butuh banyak belajar supaya ke depan dia bisa menjadi star, rising star. Itu jualannya bandeng dari Bima anak ini. Mbak Indah, apa yang membuat tren mereka mulai bangkit anak-anak muda usia strawberry ini? Karena kita itu sebenarnya sebagai role model mereka, menularkan virus kamu jadi entrepreneur itu sukses, keren. Jadi pengusaha itu harus keren dulu. Dan mereka punya figur-figur itu supaya mereka terinspirasi. Waduh, aku habis kuliah ini harus ini loh ya, harus matangin bisnisku. Dan dia tuh akhirnya jadi role model di lingkungan mereka juga, di circle-circle mereka gitu. Ini bagus ya tren yang begini Mbak Indah ya?
Ini akan menjadi annual event kita sih, Mas Bol. Jadi alumni tahun depan mereka bisa menjadi figur buat yang tahun depan gitu. Alumni tahun ini bisa jadi figur untuk yang tahun depan. Jadi kegiatannya hari ini aja? Kegiatannya itu udah beberapa bulan yang lalu, ada sekitar 500 peserta, dijaring jadi top 20, kemudian kita lakukan business coaching, kita lakukan deep interview untuk menentukan top 10. Nah, top 10 inilah yang kita cari pemenangnya juara 1, 2, 3, dan favorit. Banyak sekali ya, 500 ya? Banyak. Rata-rata dari kampus semua, Mas Bol. Oh iya. Dia udah 7 kali di level yang lebih oke daripada lingkungannya, trust me. Oke? Trust me. Dapat viewers gitu. Kenapa? Karena dia percaya diri. Dia memanfaatkan kamera walaupun burik-burik ya. Walaupun kalau masuk ke Instagram, kamera apa? Auranya maghrib gue. Jahat memang netizen. But she's trying. Semua orang mulai dari nol. Mungkin konten lo pertama jelek, mungkin pertama konten lo yang burik, aura maghrib, but dia udah menang. She's the winner. Sekarang cari cara biar lo jadi pemenang. Oke? Next. This umurnya 60 something, setiap hari review baju, followersnya kalau teman-teman yang suka udah kayak punya orang lain yang mau 1, 2, 3 followersnya 55.000. Gezi, malu loh pada ya, malu loh. Iya, kanan. Next. Oke. Kalau lo introvert pengen bangun personal branding, pilihannya yang pertama, jangkau seseorang dengan keberadaan. Ini tuh jangkau orang dengan keberadaan. Ya, lo ketemu orang, door to door, halo kakak, gitu. Mau nggak beli produk aku? Mau nggak kenalan? Itu namanya jangkau dengan keberadaan. Apakah lo punya waktu untuk jangkau orang dengan keberadaan? Gak deh, oke. Jangkau seseorang dengan karya kalian. Karya itu bisa berbentuk apapun, konten, ya. Kalian coba untuk kolaborasi sama banyak orang di luar sana. Jangkau seseorang dengan cara yang paling mudah dan murah. Udah tahu caranya tapi lo nggak manfaatin, karena this is my viewers ya. Nice. Oke. Gimana berkarya kalau lo nggak pede? Sorry banget, lo bukan anak lo. Jadi gak ada tata-tata tapi no, you have to. Lo harus. Jadi kalau lo masih berdiri di depan gue kayak kalian bersama berarti lo pengen kenal sebagai apa dan siapa. Jadi mulai dari mana? Dari your account, your social media. Jadi kalau orang klik kalian sekali gitu, oh ini kayak oh dia woman burner, oh easy burner, oh hobinya golf, oh ternyata suka pilates. Coba kalau kegiatan kalian dari pagi sampai sore ngerumpi, apa yang dilihat? Coba ya kan? Cek dulu ya. Oke, what is personal branding Cita? Oke, perkenalkan nama saya Elsa Salisa, menurut saya. Oke. Ada pesan dong Cita? Nah, semuanya. Personal branding menurut saya itu bagaimana cara kita menunjukkan siapa diri kita, apa identiknya dari diri kita, apa dari diri kita, dan itu bagaimana cara kita show up siapa diri kita. Oke. Kenapa penting? Kenapa penting? Karena untuk memperkenalkan, kalau misalnya Kalau bukan siapa-siapa, kenapa? gitu. Oke. Kalau ternyata bukan siapa-siapa, kenapa penting? Anda ternyata belum siapa? Followers belum punya, bisnis belum punya, kenapa penting? Karena harus memulai, biar orang tahu. Oke, biar orang tahu ya. Oke, siap. Thank you so much. Nanti kasih viewers dulu. Oke, thank you ya. Oke. Oke Kak, untuk bangun personal branding itu sebenarnya butuh uang untuk beli pulsa doang. Itu tepat ya. Beli pulsa doang ya? Keberanian. Oke. Oke, jadi dua. Butuh buat pulsa doang. Pulsanya doang? Iya. Oke. Kalau bangun